Setelah studi banding bukan hanya sekedar mencatat, Bapak. Apa yang akan penjenengan terapkan? Umpamanya datang pukul 6.30 umpamanya loh ya ini ya. Datang ya. Atau setelah pembelajaran selesai ternyata ada refleksi pembelajaran setiap hari. Nah, itu kan tindakan real loh, Bapak Ibu. Tindakan real. Itu salah satu contohnya. Jadi itu saran saya untuk yang kelompok pertama tadi dimasukkan aset, kemudian yang kelompok dua karena ada lewat dimasukkan lingkungan sekolah atau lingkungan alam. Apa tindakan yang pengen lakukan untuk memanfaatkan lingkungan tersebut dalam mencapai visi yang telah panjenengan rumuskan. Itu Bapak Ibu dari saya. Monggo nanti direvisi agar nilainya semakin bagus. Betul Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih presentasi dua kelompok. Asik, tanggapannya luar biasa, jawabannya juga bagus. Selanjutnya izinkan saya share screen kembali Bapak Ibu. Di sini penguatan sudah saya tambahkan. Nah, sekarang kita masuk di sini Bapak Ibu. Sebelum kita sudah nampak? Belum. Belum, sebentar. Saya tak share screen dulu. Belum nampak ya. Iya. Oke. Nah, saatnya kita menggapai visi yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Nonot, Bu Anis, masih semangat Bapak Ibu, nggih? Semangat, Pak. Alhamdulillah ya. Semangat. Iya. Oke. Bapak Ibu, kemarin sudah saya katakan bahwa kita itu digembleng di sini adalah untuk menciptakan pemimpin pembelajaran yang nantinya akan dipromosikan menjadi kepala sekolah maupun pengawas. Di mana pada rukol kali ini kita masuk di modul 1.3 visi paradigma dan visi guru penggerak. Ternyata Bapak Ibu, mulai 1.3 juga nyambung juga dengan kompetensi kepala sekolah. Yang indikator 1.1 yaitu kompetensi kepribadian, kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Subindikatornya Bapak Ibu, makna, tujuan, dan pandangan hidup kepemimpinan satuan pendidikan berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam memimpin satuan pendidikan. Nah, di mana tadi penjenengan sudah salah satu tindakannya merumuskan visi yang berprofil pelajar Pancasila, di dalamnya ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nyambung itu Bapak Ibu. Yang indikator kedua, 1.2, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Nah, subnya adalah 1.2.1, refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri untuk peningkatan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Saya tadi sudah menyinggung di penguatan, melakukan refleksi setelah pembelajaran setiap hari, mungkin itu yang diterapkan di sekolah yang dirujuk. Sehingga nyambung lagi Bapak Ibu. Ada indikator 1.3, orientasi berpusat pada peserta didik. Ternyata Bapak Ibu, kompetensi KS itu ujung-ujungnya muaranya adalah tetap peserta didik, murid-murid. Di sana ada respek terhadap hak peserta didik dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah. Ini juga sudah kita gali dari awal malam ini ya. Dari awal, semua yang kita lakukan, visi misi yang penjenengan rumuskan, memanfaatkan stakeholder tadi, itu adalah semua tujuannya adalah untuk peserta didik. Nah, ini yang 2.2 Bapak Ibu. Kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Komunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas satuan pendidikan. Ini jelas sekali penjenengan tulis tadi, penjenengan sepakati.
ya, memanfaatkan mungkin kalangan industri, puskesmas dan lain sebagainya stakeholder telah mendukung dalam mewujudkan siswa tersebut, biasanya memang situasi sekolah yang sudah baik itu berbeda dengan sekolah-sekolah yang baru menuju akan baik. Tetapi tentu dari kekurangan-kekurangan itu tentu ada yang sama. Nah, situasi-situasi yang sama, contoh situasi keadaan wali murid, ekonomi, mata pencaharian, kondisi geografis, itu adalah situasi-situasi yang bisa mendukung. Salah satu contoh, kalau keadaan ekonomi masyarakatnya itu baik, sebagian besar kondisinya juga akan terawat, terpantau dengan baik. Contoh lagi, kalau keadaan geografisnya itu baik, contoh sawah dengan pengairan irigasi itu kan baik, sehingga ekonominya juga akan baik, nanti efeknya juga akan semuanya baik juga. Contoh lagi, kondisi agamanya baik. Biasanya kalau kondisi agamanya baik, itu tingkat perceraian antar orang tua itu juga menurun. Nah, kalau orang tuanya itu lengkap, biasanya anaknya juga terpantau. Jadi situasi-situasi yang mendukung itu kemungkinan ada yang sama, itu bisa kita kembangkan untuk mencapai tujuan yang kita capai itu tersebut.